Teman-teman semua. Assalamualaikum. Salam sejahtera kepada teman-teman. Saya mendoakan supaya teman-teman juga semua sehat. Dan apa yang teman-teman impikan, kita sama-sama di sini berjuang untuk mencari sepiuk nasi. Tolong jangan teks ya, yang aneh-aneh, yang meyakinkan saya, yang saya membuatkan sistem itu. Karena semua sistem dalam pola cryptocurrency itu adalah ideologi. Ideologi dan trik. Beda dengan dua ekosistem. Pertama, sistem membuat ideologi untuk memang menciptakan, mengembangkan teknologi itu. Satu lagi, membuat sistem untuk merangkul dan mengambil uang orang untuk diputer-puterin, akhirnya untuk keuntungan pribadi. Dan rata-rata 99,99% network yang bermunculan sekarang itu adalah ke kantong owner sendiri. Baru kemarin kita dapat 0,1%. Seperti CTC, akhirnya ada muncul Tiger AI, dia bilang scam. Bukan scam. Mereka menghitung dengan kemunculan project lain. Mereka sudah menstandbykan dana. Tetapi kita hidup di dunia ini juga tidak mungkin harinya cerah terus. Pasti ada hujan, ada gempa, ada ribut. Begitu juga dengan dunia kripto. Owner pikir ini tidak sesuai dengan pola yang awal. Jadi kita rombak, kita jatuhin harga dulu bagaimana ini. Untuk apa? Untuk menciptakan pola yang baru. Toh kita juga dapat gratis, tidak pre-sale. Ada nggak kemarin CTC teman-teman pre-sale? Kayak DAO-DAO kampret yang lain. Kita ngomong kayak gini, hari ini kita tidak mau teman-teman nangis lagi dengan kerugian. Kita penyesalan juga, karena kita adalah konsultan dan juga boleh dikatakan kita adalah pembuat. Kita pembuat itu, kita tahu setiap pola bagaimana konsep cryptocurrency itu berjuang. Dan banyak juga dengan pola-pola yang baru. Kita mempunyai blockchain sendiri. Halo brother. Di saat dia mempunyai blockchain sendiri, ada satu beban yang paling besar dalam blockchain itu. Pertama, maintenance-nya. Kedua, bayar gaji IT-nya. Ketiga, bisa nggak dicolong? Bisa. Hacker akan bisa masuk. Kapanpun bisa. Sedangkan Binance saja jebol, apa kata lagi dengan yang namanya jebol? Berapa T uang orang di situ yang bisa dijebol? Dan IT-nya juga bukan kaleng-kaleng. Begitu juga dengan Bitgate, begitu juga dengan Binance yang kita ceritakan exchanger super besar, bisa juga dijebol. Jangan bilang tidak bisa dijebol. Tidak ada namanya teknologi yang super canggih. Yang super canggih itu adalah bagaimana dia mengelola sistem itu dengan mengimbangkan ideologi dan keperluan masa depan. Persis kayak Bitcoin. Bitcoin menggunakan pola blockchain. Dengan kebetulan kita menggunakan sistem internet. Akhirnya muncullah sistem internet. Mereka menciptakan virus-virus yang berbentuk yang namanya Bitcoin. Akhirnya terbentuklah rantai chain yang didasarkan nama Bitcoin yang bisa dikonsepkan dengan mining dan juga bisa dinamakan dengan holder. Bisa juga dinamakan nanti di dalam sistem teknologi blockchain. Akhirnya muncul. Keluar DAO. Tolong jangan yakinkan saya di teks dengan aneh-aneh. Meyakinkan tai jadi coklat tidak bisa. Nah, kalau teknologi ini dikembangkan, akhirnya dia bisa mengenerate generasi yang baru dengan pola yang baru, punya utility dan ekosistem yang kedepannya bakal dibentuk. Akhirnya orang mencintai project itu. Sama persis kayak project Ethereum. Orang mencintai project blockchain itu. Akhirnya yang banyak tinggal di dalam blockchain itu bukan cuma project tok. Kayak project NFT sudah gugur sekarang. Masih banyak juga orang mencari dengan project NFT. Project NFT itu yang bisa bikin project NFT itu laku kayak company-company besar yang punya fitur-fitur yang gagah. Persis kayak namanya Marvel. Dia menciptakan OpenSea khusus Corporation Marvel. Company dari Marvel menciptakan Iron Man. Dan Iron Man ini dicetak gambar ini khusus ada di 3 aja. Dan nanti dilelang. Nah dilelang itu sama persis kayak orang beli jam Rolex. Ada jam Rolex dan KW. Orang membeli brand, bukan membeli jamnya. Begitu juga dengan NFT. Orang membeli brand. Orang membeli dari Marvel loh aku dapat ini. Nah, orang membeli brand. Jadi ada satu apa namanya keasikan di saat kita mententeng barang yang berbrand. Barulah ada level, ada standarnya. Lalu Louis Vuitton buat gambar tas dan ada tasnya. Kami buat tas ini ada 3 biji aja loh.
Dan tas ini kalau dibeli NFT-nya Anda boleh dapat tas ini. Dan tas NFT ini khusus sertifikatnya, itu bisa. Kalau kita pribadi, orang biasa buat NFT dengan project apapun, tidak laku. Kita tidak bisa dikatakan bisa mengkualifikasikan, tidak. Nah, contoh kayak kemarin Syahrini buat NFT. Siapa yang mau kenal Syahrini luar negeri? Orang Indonesia. Syahrini juga tidak ada qualified macam, wah aku ada brand di seluruh dunia. Nah itu yang dicari orang sebenarnya. Sama persis kayak game Mobile Legend. Nah, dia buat Zilong, khusus skinnya. Ada 3. Oh, orang beli. Anak-anak kecil beli. Kenapa? Di sana dia pakai skin itu perang. Ataupun lagi bermain game. Itu mungkin skillnya lebih beda. Sekali tusuk aja langsung mati. Nah, ibaratnya begitu. Nah, itu baru bisa, teman-teman. Kita ini menceritakan bukan menjelek-jelekan. Tapi ceritanya yang sesungguhnya benar. Kita hari ini sudah muak. Kita bermain di dunia network, kita bisa tanya dengan leader-leader. Yang teman-teman bilang super leader internasional. Kita tanya dapurnya di rumah berasap enggak? Belum tentu, teman-teman. Karena kita ngalamin. Kita boleh dikatakan boleh berbahasa lebih dari itu. Kita punya network sampai ke luar negeri juga. Tapi ujung-ujungnya apa? Kita tidak juga bisa menjalankan project. Intinya adalah owner. Owner jujur, sistem jalan. Owner tidak jujur, sistem pasti hancur. Jadi apa yang kita cari di dunia platform? Cukup untuk mendapatkan project yang bagus, kata si owner, yang dijanjikan kita duit dan kita pulang dengan konsep dau kampret. Ujung-ujungnya kita dikorbankan. Ujung-ujung apapun tidak jadi. Karena kemarin juga kita sudah ngomong. Tiger AI kita jalankan adalah kita terhutang budi. Terhutang budi yang namanya orang yang gratisan aja dibayar nggak mungkin. Di saat skemnya Tiger AI ini tidak ada solusinya. Akhirnya sudah ada solusinya. Solusinya itu fix sudah ada muncul di Tiger AI System. Apapun yang kita bahas hari ini, itu kita tepikan. Karena ada 2 pola. Ada yang mengharapkan dari gratisan dapat cuan. CTCP sudah muncul. Apalagi yang kita sepelekan kerja orang. Kadang-kadang orang menyimpan tai di kandang ayam. Itu malah lebih mahal dibeli oleh pekebun-pekebun di saat dia mau cocok tanam. Ini cerita nyata. Kita juga paham teman-teman dalam ini juga ada yang berkebun. Kita juga pernah berkebun. Tai ayam aja harganya 9.000. Ada yang 12.000 yang basah. Yang basah itu 17.000 bisa digunakan untuk jadikan bahan pupuk. Yang nggak basah bisa 9.000 segoni ataupun 12.000. Tai ayam loh. Kadang-kadang yang kita ceritakan hal sepele ini. Keyakinan aja. Keyakinan yang kita jalankan di CTC, kita ketolakkan ke tepi dulu karena kita sudah kecimpung. Kita belum pernah rasa yang manis. Kita belum pernah rasa yang pahit. Kita belum pernah rasa yang masam. Kadang-kadang kita belum pernah rasa amis-amis. Nah, kadang-kadang itulah yang kita harus rasa. Barulah kita tahu dunia kriptonya gimana. Kayak CTC kemarin. Ujung-ujung apa yang kita dapat? Kita dapat kadang-kadang rasanya kok kadang-kadang nggak yakin ya. Tapi kok enak di akhir. Kan gitu. Nah, sama kayak gula-gula. Masamnya di awal, manisnya di akhir. Ujung-ujungnya apa yang kita kerjakan hari ini, kita menyampaikan sesuai dengan pertanyaan. Namanya aja edukasi. Kita tidak tampilkan PDF mendoktrin dengan satu pola. Tetapi kita menceritakan semua pola. Kita tidak mendoktrin dan tidak mencuci kepala teman-teman. Karena saya tahu banyak teman-teman di dalam ini, leader-leader yang sudah frustasi. Boleh dikatakan leader-leader yang memang semangat dari awal, tiba-tiba diskamin oleh owner-owner yang kadang-kadang si kupret-kupret. Ujung-ujungnya yang ditarik nafas panjang. Ya iyalah. Namanya aja network. Biasalah. Kalau nggak rugi bukan network. Tai kucing kalau kayak gitu. Kita tidak ada yang pola begitu lagi. Daripada kita kasih ke dia. Mendingan teman-teman nikah baru. Kan enak. Dapat bini baru. Ngapain dikasih duit sama orang? Dengan konsep DAO yang main miliaran. Aduh, capek kadang kita ngajarin. Kadang-kadang kita ini cuman bisa nyampaikan. Banyak pola pikir teman-teman yang berbeda. Ya, kita tidak ada masalah. Tetapi dengan namanya satu Panji CTCP, ayolah kita bareng-bareng hari ini untuk menyampaikan, yaitu kelangsungan kata dengan sisa hari-hari yang bakal berlalu, itu akan kita sampaikan
kepada orang-orang yang bisa manfaat untuk keluarganya. Begitu juga yang kita sampaikan. CTCP punya utility. Ya, nanti ada bot yang khusus untuk bisa dipakai di exchanger. Begitu juga nanti ada token baru yang dimunculkan oleh CTCP. Tetapi kita belum tahu polanya bagaimana. Dan dia bilang juga sama mirip kayak sekarang. Tetapi gas fee-nya tidak ada. Bayangkan. Gas fee-nya tidak ada. Dan bisa diguna pakai dan juga nanti untuk kegunaan game yang bakal dibuat, yaitu Game 5 yang bakal mereka ciptakan. Nah, ini baru benar. Kalau namanya pola masih pre-sale, private sale, sama persis kayak kita. Anak kita minta bantu, Pak. Aku kan anakmu loh, Pak. Bantu dong, aku mau jualan nasi goreng di depan rumah. Bantu dong 10 juta. Nah, kita bantu. Di saat kita bantu jual nasi goreng, itulah pre-sale tadi. Dia mau jualan. Untungnya kita belum tahu. Tetapi dia minta bantu dengan kita. Nah, kita buat pre-sale ke dia. Dan kita sudah tahu punya kita tidak akan ada keuntungan. 99% itu pasti rugi. Di sana apa? Di saat dia tidak yakin dengan proyeknya, akhirnya dia tidak jalan. Panci yang sudah dibeli, barang-barang yang untuk buat nasi goreng tadi sudah dibeli, ujung-ujungnya kita loss. Kan begitu? Nah, kalau benar konsep pola kripto yang real, yang betul-betul sebenarnya kita buat dari CTCP, Pak, aku mau jual nasi goreng, Pak. Tempatnya aja ya. Aku sewa loh. Oke, 2.000. Di sana dia sewa. Dari penghasilan, oh Pak, hari ini penghasilanku 1 juta, Pak. Modal cuma 400.000. Bapak ambillah 200.000. Itu baru benar. Itu baru pola yang real. Kalau kita membahdulukan uang kita, itu kampret namanya. Kan begitu teman-teman. Dan pola DAO semuanya rata begitu. Dia mengandalkan cerita teknologi, bergabung dengan company ini, orang besar sana, orang besar ini, orang ini beli bisnis yang ini, orang ini nomor 1. Kita dapat apa di saat kita menceritakan kekayaan orang? Nil. Zero. Oke? Jadi hari ini mudah-mudahan lah teman-teman. Sisa 17 hari kita memang mengharapkan sistemnya kembali normal secepat mungkin. Dan kita juga mau teman-teman janganlah tanya hal yang sama. Ambo mumet kadang-kadang. Ayo kita lanjut ke Bang Gio. Assalamualaikum, selamat malam Bang Gio.